Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kegiatan pagi hari kali ini setelah dilakukan proses pembentukan bedengan, ini ada kegiatan yaitu penaburan pupuk dolomit. Pupuk dolomit pada dasarnya digunakan para petani sebenarnya untuk menetralkan pH, karena biasanya tanah pertanian yang ada di lahan itu biasanya kondisinya agak asam ya, sebagai akibat dari penggunaan bahan organik berupa pupuk kandang. Dan di sisi lain juga ada sifat tanah ya, secara kimiawi pH-nya juga asam, sehingga mereka pada menetralkan dengan menggunakan pupuk dolomit. Tujuan penetralan tersebut sebenarnya dengan menetralkan lahan yang pH-nya asam menjadi mendekati netral, itu adalah agar ketersediaan unsur hara ya, berupa kandungan NPK serta 12 macam jenis unsur hara yang dibutuhkan tanaman itu tersedia secara menyeluruh ya kan. Sehingga kalau tersedia secara menyeluruh, nantinya tanaman itu bisa menyerap unsur hara secara maksimal, sehingga ketika maksimal mereka akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Beda lagi dengan kondisi pH berada di asam maupun basa ya. Jika kondisinya berada di asam maupun basa, itu pH-nya akan menyulitkan unsur-unsur hara tersebut tersedia di lahan. Walaupun ada beberapa unsur hara yang bisa tersedia dalam kondisi asam maupun basa, tapi lebih baiknya kan kawan, itu kondisinya mendekati netral, dimaksimalkan semacam itu ya. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan tersebut kita menggunakan kapur dolomit. Nah, untuk kawan-kawan ingin mengetahui tanah kan asam ataupun basa ya, itu sebenarnya ada alatnya, yaitu berupa pH meter ya. Sehingga ketika pH meter tersebut diujikan pada tanah ya, yang diberi air, itu nanti akan ketahuan kondisi asamnya atau basanya ya kan kawan, semacam itu, sehingga kan kawan bisa memberi takaran dolomit sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi kali ini saya ya, untuk membudidayakan tanaman yang nantinya dipergunakan cabai, ini hanya perkiraan saja karena kami tidak memiliki pH meter dan kami belum pernah memberikan pengujian terhadap tanah yang kita perlakukan ini. Yang terpenting kita memberikan kapur dolomit pada kondisi sebelum dilakukan proses penanaman. Kita berikan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak ya. Ya, yang terpenting terkena kapur dolomit semacam itu kan kawan. Itu yang kita lakukan untuk saat ini. Nah, kapur dolomit itu sendiri kan kawan, itu merupakan bahan baku yang bisa dibeli di toko pertanian, atau jika kan kawan ya istilahnya kekurangan modal, belum memiliki modal untuk membeli kapur dolomit, kan kawan bisa menggunakan bahan-bahan yang lebih murah lagi, yaitu berupa abu. Abu itu juga memiliki biasanya kandungannya basa, sehingga cocok sekali bagi kawan-kawan yang tanahnya asam ya. Kawan-kawan bisa berikan abu kepada lahan kawan-kawan ya, semacam itu. Dan partikel-partikel arang ya yang terbakar itu juga bagus. Karena karena abu tersebut juga bisa memberikan efek perbaikan pada sifat fisik tanah. Nah, kalau kami di sini kita menggunakan namanya
kapur dolomit ya, karena ketersediaan abu kami tidak tersedia, dan yang jelas lebih praktis ya menurut kami semacam itu. Tapi yang jelas kapur dolomit ini tujuan kami kita taburkan ke lahan adalah untuk menjadikan lahan itu mendekati netral kan kawan, pH-nya semacam itu. Kalau kawan-kawan membudidayakan tanaman kan kawan ya, menurut kami ini saran saja ya, lebih baiknya kan kawan melakukannya tetap dilakukan secara semi organik, karena dengan semi organik nantinya mikroorganisme dapat membongkar bahan-bahan organik yang menjadikan ketika bahan-bahan organik tersebut dapat dibongkar dan menyediakan unsur hara, nantinya biasanya mikroorganisme juga akan dapat menetralkan bahan-bahan organik tersebut agar lebih matang dan lebih cocok sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, karena ini masih awal ya dan belum ada perlakuan ya, sebelumnya ini lahan persawahan yang dilakukan secara konvensional, kami tetap selalu menabur dolomit ya agar lebih mengejar pH untuk kondisi netral semacam itu. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi dari saya mengenai pentingnya kita menabur bahan pupuk dolomit untuk mengatur pH dalam budidaya tanaman. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.